Story in a fairy tale. She wasn't like the other women at the well. Her life was full of pain, hurt, rejection, and loneliness she didn't want to show. But Jesus saw the desert in her soul. Drink from this water, water, and you'll never thirst again. Drink from this water, and you'll never thirst again. Shalom Elohim Beshem Hamashiach. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari? Shalom, salam damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kali ini kita bertemu kembali di dalam program Old Testament Made Easy, di mana kita akan membahas kata-kata dan simbolnya dalam Perjanjian Lama, maknanya yang bisa kita tarik sehingga kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari hari ini, merevolusi pemahaman kita akan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, saat ini kita akan membahas satu kata dalam Perjanjian Lama, yaitu kata chametz. Chametz ini artinya apa? Ragi, the imagery of leaven, atau gambaran atau imageri tentang ragi. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan membahas tentang firman-Mu. Berikan kami pemahaman yang keluar dari hati-Mu supaya kami memahami firman-Mu dan kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita memahami dan kita belajar mengenai kata chametz ini atau ragi. Kita buka terlebih dahulu di dalam Imamat pasal yang kedua ayat yang ke-11. Beberapa ayat ini berbicara mengenai ragi, khususnya dalam membuat roti. Ya, ada kalanya juga kemudian dalam hari raya tertentu dalam umat Perjanjian Lama, saudara, mereka diminta untuk membuat roti yang tanpa ragi, unleavened bread. Ya, mari kita lihat. Imamat pasal kedua ayat yang 11, suatu korban sajian yang kamu persembahkan bagi Tuhan, kepada Tuhan, janganlah diolah beragi. Karena dari ragi atau dari madu, tidak boleh kamu membakar sesuatu pun sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Nah, saudara, ini adalah salah satu contoh ayatnya. Kita lihat yang selanjutnya. Imamat pasal 6, ayat yang ke-17. Imamat pasal yang ke-6, ayat yang ke-17. Oke, saya akan bacakan buat saudara. Ya, kita mungkin mulai ayat yang ke-16 terlebih dahulu. Selebihnya haruslah dimakan oleh Harun dan anak-anaknya itu, haruslah itu dimakan sebagai roti yang tidak beragi di suatu tempat yang kudus. Haruslah mereka memakannya di pelataran kemah pertemuan. Janganlah itu dibakar beragi. Telah kuberikan itu sebagai bagian mereka daripada segala korban api-apianku. Itulah bagian maha kudus, sama seperti korban penghapus dosa dan korban penghapus salah. Sekali lagi, Ulangan pasal yang ke-16 ayat 1 sampai 3. Ulangan pasal ke-16 ayat 1 sampai ke 3. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu. Sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Ya, atau hari ini bulan Abib itu disebut sebagai bulan Av, saudara. Ya, maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana.
janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti penderitaan, sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir. Maksudnya supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir. Janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu 7 hari lamanya. Dan dari daging hewan yang kau sembelih pada waktu petang pada hari pertama, janganlah ada yang bermalam sampai pagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ayat-ayat yang barusan kita baca adalah ayat-ayat mengenai ragi yang biasa dipakai untuk mengembangkan adonan roti. Ya, nah, saudara, khususnya di dalam Hari Raya Paskah, ya, Hari Raya Roti yang tidak beragi, dan biasanya dalam Passover Week, ya, Minggu Pentakosta itu, Tuhan minta umatnya untuk hidup atau untuk makan sesuatu yang tanpa ragi, ya, without yeast, without unleavened, ya, tanpa ragi. Kenapa, saudara? Karena chametz atau ragi ini adalah suatu gambaran, ya, imageri atau gambaran mengenai suatu kehidupan yang terkontaminasi oleh dosa. Ragi itu, chametz itu lambang atau imageri dari dosa. Jadi, saudara, kita lihat bagaimana sebuah adonan kalau dikena ragi, maka adonan itu akan mengembang, ya, dough itu akan mengembang. Saudara, inilah adalah sebuah simbol yang Alkitab gambarkan kepada kita semuanya, bagaimana, ya, ragi itu berbicara mengenai dosa. Dosa itu kalau ada dalam kehidupan manusia itu akan membuat banyak hal terjadi, saudara. Ya, nah, gambaran-gambaran itu yang digambarkan banyak sekali di dalam Perjanjian Baru. Contohnya ketika Rasul Paulus menegur umat di Korintus, menegur umat di mana-mana untuk kehidupan mereka, supaya mereka punya kehidupan yang unleavened life, kehidupan yang tanpa ragi, kehidupan yang jauh dari dosa. Nah, saudara, ini penting sekali, ya, ini penting sekali. Tuhan Yesus sendiri pada waktu perjamuan terakhir, saudara, Yesus mengangkat roti yang tidak beragi. Apa itu simbolnya? Ada simbolnya. Simbolnya adalah waktu Yesus bersama-sama dalam jamuan terakhir, makan Paskah terakhir itu, ketika Yesus mengangkat roti, dan ini juga terjadi bukan dalam tradisi kita, dalam perjamuan kudus. Saudara, dalam situasi normal, kita selalu mengangkat hosti, roti yang tidak beragi itu, bukan? Ya, lambang apa? Itu adalah lambang bahwa tubuh Kristus, tubuhnya Yesus itu, roti tidak beragi itu disebut sebagai matzah. Ya, roti matzah itu, saudara, ketika diangkat oleh Yesus itu yang tanpa ragi, itu melambangkan bahwa tubuh Yesus itu adalah tubuh kemanusiaan Yesus yang tanpa noda dosa, yang tidak ada natur dosanya. Sehingga tubuh itu layak dipersembahkan, dikorbankan untuk menghapus dosa manusia yang penuh dengan dosa. Tubuh manusia biasa seperti tubuh kita ini yang sudah jatuh ke dalam natur dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa pertama kali, maka natur kemanusiaan kita sudah jatuh juga ke dalam dosa, bukan? Tubuh kita ini inginnya yang dosa terus. Itulah kenapa, saudara, ketika Yesus mengangkat simbol matzah itu dalam perjamuan kudus malam yang terakhir itu adalah simbol daripada tubuhnya yang tanpa dosa. Sehingga tubuh Yesus yang tanpa dosa layak sebagai korban penghapus dosa. Ya, saudara, ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Dalam dunia kekristenan biasanya ada dua pendapat yang saling berseberangan. Saya bahas ini ketika saya membuat skripsi saya, ya, pada tingkat sarjana. Saudara, ada dua pendapat biasanya yang saling bertentangan. Yang satu adalah pendapat yang mengatakan bahwa Kristus itu tidak dapat berdosa. Ya, impeccabilitas Kristus
The impeccability of Christ. Kristus yang tidak bisa berdosa. Yang satu berkata, impeccability of Christ. Ya, pekabilitas Kristus artinya apa? Ya, Yesus itu sebetulnya bisa berdosa, tapi tidak mau, katanya. Saudara, dua pendapat ini seolah-olah bertentangan satu dengan yang lainnya dan tidak pernah ketemu, saudara. Nah, ketika di dalam pembahasan itu saya masih ingat, saya mengajak untuk melihat kepada imageri ini, kepada simbol ini. Ya, bahwa ketika Yesus mengangkat matzah itu, roti tanpa ragi itu melambangkan bahwa memang dirinya itu tidak punya natur dosa. Kalau tidak punya natur dosa, bagaimana bisa ada keinginan untuk berdosa? Nggak ada, nggak bisa, bukan? Memang seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan matzah atau roti tanpa ragi. Saudara, lambang-lambang ini penting sekali untuk kita pahami. Dan kemudian Rasul Paulus memberikan gambaran ini di dalam Midras atau di dalam tulisan-tulisan yang dia tulis. 1 Korintus 5, coba kita lihat saudara. Perjanjian lama, perjanjian baru selalu berkaitan, connected satu dengan yang lainnya dengan begitu indah. 1 Korintus, ya, 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Buka sama-sama 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Dikatakan apa saudara? Ya, kemegahanmu tidak baik, kata Alkitab, ya. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Paulus mengambil gambaran ini, imageri ini. Buanglah ragi yang lama. Yang lama itu buang. Supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan dengan kehidupan dosa yang lama, manusia lama kita, no. Bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Rasul Paulus mengambil imageri-imageri yang indah ini dan menuliskan pesan kepada jemaat, pesan kepada kita semuanya hari ini. Sedikit ragi loh. Dosa yang kita anggap kecil. Tidak ada dosa kecil, dosa besar. Tapi kalaupun kita menganggap itu kecil, itu bisa mengkamiri seluruh adonan. Apa yang menjadi hal-hal tertentu yang kita simpan? Dosa-dosa tertentu yang kita simpan, kecil-kecil kita anggap. Kita anggap biasa kecil-kecil lah, nggak ada yang tahu. Kecil-kecil aja. Ya, kita nggak dalam perbuatan kok. Cuma hanya kadang-kadang nyerempet. Saudara, ya, dalam tanda kutip agak ya mendekat sedikit jauh lagi. Enggak sampai jatuh ke dalam dosa. Saudara, coba kau lakukan itu terus, satu titik tertentu betul-betul jatuh ke dalam tindakan dosa. Sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan hidupmu. Dan Paulus mengajak kita memahami, ya, supaya kita bermegah di dalam Kristus yang tidak beragi itu, anak domba Paskah yang telah disembelih, yaitu Kristus. Bukan dengan ragi keburukan, bukan dengan ragi yang lama, ragi dosa, ragi kejahatan. Tapi dengan ragi yang baru, roti yang tidak beragi bahkan, yaitu apa? Kemurnian dan kebenaran. Hidup yang benar, hidup yang murni dan hidup yang benar di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Biarlah hidup kita ditransformasi menjadi hidup yang tanpa ragi. Kehidupan yang tanpa ragi. Mari kita berdoa hari ini, mari kita berjuang hari ini. Karena kita tahu bahwa ketika tubuh dosa kita ini masih ada, masih kita pakai, kita masih berjuang setiap hari. Roma pasal 5 katakan apa, saudara? Ya, Rasul Paulus katakan apa di sana? Ya, Roma pasal 5, pasal 6, pasal 7. Perjuangan melawan apa? Natur dosa. Bahkan Paulus ngomong, apa yang tidak ingin kulakukan, itu justru yang kulakukan. Kenapa? Ada daya tarik menarik di dalam diriku. Natur dosa itu masih ada di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, mari kita taklukkan setiap hari natur dosa ini, saudara, dengan melekat kepada Kristus setiap hari, melekat kepada firman-Nya setiap hari, supaya kita diberikan kemampuan untuk mengendalikan tubuh dosa ini, mengendalikan, saudara, natur dosa yang ada dalam diri kita. Berdoa, berpuasa, itu juga perlu untuk mengendalikan natur dosa dalam hidup kita ini. Kapan perjuangan ini selesai?
Alkitab katakan apa? Nanti 1 Korintus pasal 15, ketika kita dipakaikan tubuh kemuliaan. Kalau kita masih diizinkan, Yesus datang kedua kali, kita melihat Yesus di angkasa. Lalu nanti tubuh kita ini akan diganti dengan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Sebelumnya orang-orang yang telah mati, yang telah mendahului kita, akan dibangkitkan, dipakaikan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Nah, tubuh kebangkitan itu loh, tubuh yang tanpa natur dosa lagi, Bapak Ibu Saudara-saudari. Itu tubuhnya Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Itulah tubuhnya Yesus ketika dia bangkit pada hari yang ketiga itu. Kita pun akan dipakaikan tubuh, kita pun akan diganti dengan tubuh yang tanpa natur dosa itu. Tapi sebelum itu terjadi, itu kan nanti sebelum itu terjadi. Hari ini kita hidup, setiap hari kita berjuang dengan kasih karunia kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk kita menaklukkan natur dosa kita. Setiap hari hidup seiring dengan firman-Nya. Oleh karena itu, setiap hari kita harus berjuang. Setiap hari kita harus hidup berjuang sesuai dengan firman Tuhan. Itu perjuangan kita bersama. Mari kita rendahkan hati kita untuk kita betul-betul meminta Tuhan memberikan kita anugerah dan kasih karunia yang besar untuk menjalani kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya kasih karunia-Mu, kiranya Tuhan kasih karunia dan kemurahan-Mu turun dalam hidup kami, supaya kami betul-betul mampu untuk hidup Tuhan tanpa ragu-lagi. Supaya kami betul-betul hidup Tuhan setiap hari menjaga diri kami, menaklukkan natur dosa dalam diri kami. Oleh karena kasih karunia kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk kami berjalan setiap hari sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Sampai pada titik suatu saat nanti ketika Engkau mengubah tubuh kami menjadi tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Dan kami akan bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya memerintah bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Anda belajar sesuatu saat ini. Puji Tuhan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you. From this water,